warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya mau berbagi sederhana saja cara merakit komputer ya, komputer desktop. Komponen-komponen utama yang perlu kita sediakan untuk merakit sebuah komputer ya. Pertama kita perlu casingnya ya, casing komputer ini ya, kayak tempat wadahnya untuk semua komponen nanti yang kita rakit nanti kita tempatkan dalam casing ini. Macam-macam nanti casingnya ya. Yang ini saya pilih casing tipe yang agak lumayan, nanti biasanya nanti buat game. Oke. Ini casing. Yang kedua, komponen yang utama yaitu ini namanya motherboard. Nah, ini nanti untuk menempelkan istilahnya ya komponen-komponen lainnya seperti prosesor, memori dan lain-lain ya. Nanti ini dimasukkan yang di CPU-nya di sini nanti. Nah, berdiri seperti ini. Saya pilih mereknya MSI H310M Pro Plus. Nah, pasangannya dari motherboard ini adalah prosesor. Saya pilih prosesor Core i3. Nah, ini wadahnya ya, boxnya ini seperti ini. Prosesornya bentuknya seperti ini. Oke, ini masih plastikan wadah baru prosesornya ya, prosesor Core i3. Nah, ini antara motherboard dengan prosesor ini harus sesuai karena soketnya ya, colokannya untuk memasukkan prosesornya, untuk memasang prosesornya harus sama antara motherboard dengan prosesornya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya tanyakan dulu aja kepada ahlinya nanti soketnya apa. Nah, ini kita memakai soket LGA 1151 ya. 1151 itu nanti kita cocokkan, nanti motherboardnya juga harus ada soket 1151. Biasanya nanti ada keterangannya di boxnya motherboardnya itu. Nah, seperti ini ya, ini motherboardnya, soketnya 1151. Nah, LGA 1151. Nah, ini cocok. Nah, MSI Pro 310. H310 ini chipsetnya H310. Ada yang H110 juga sama, hampir sama. Nah, setelah motherboard dan prosesor, nah ini kalau kita pasang prosesornya nanti harus ada komponen pendukungnya yaitu heatsink, pendingin prosesor. Nah, ada lempengan aluminiumnya ini bersirip-sirip, terus ada kipasnya. Nah, ini nanti untuk fungsinya untuk mendinginkan prosesornya. Kalau tidak ada kipasnya ini atau kipasnya ini macet ya, tidak berjalan, jelas prosesornya nanti kepanasan akibatnya gerah, bahasa Sundanya haredang. Kalau kepanasan nanti mati, komputernya mati atau reset. Nah, itu kalau tidak ada ininya, heatsinknya ini namanya. Lanjut yang kedua yaitu hard disk. Oke, ini namanya hard disk ya. Hard disknya ini fungsinya untuk menyimpan data-data kita yang kita perlukan ya, misalnya bisa file dokumen, musik, video dan lain-lain. Ini kita pakai hard disk mereknya Seagate Barracuda, ukurannya 1 terabyte 1000 giga. Colokannya ini, nah kita cek juga. Nah, ini dua colokan ini namanya SATA ya,
soalnya ada tipe yang lain namanya IDE, itu tipe lama. Kalau yang baru ini colokan tipenya SATA, nanti disesuaikan. Nah ini colokannya kalau di motherboardnya ini dicolokkan yang ini ya, ini nanti colokannya ya. Nah komponen selanjutnya adalah memori. Nah, kalau ada yang berkata namanya RAM, random access memory. Nah, ini nanti berupa lempengan, nanti dipasang di sebelah sini tadi itu. Nah di memori juga disesuaikan dengan motherboardnya, tipe motherboardnya supportnya apa. Kalau memorinya DDR3 ya kita beli yang DDR3 tipenya DDR3. Kalau tadi ini motherboardnya tipenya DDR4 ya kita beli memori yang tipenya DDR4. Soalnya kalau tidak sama tipenya nanti tidak bisa dipasang, nggak support gitu ya. Kita lanjut komponen komputer yang kita rakit selanjutnya yaitu power supply. Nah ini nanti fungsinya adalah untuk menyuplai daya listrik dari semua komponen komputer tadi itu ya. Ini nanti dipasang di bagian belakang. Nah ini kan ada lubang. Nah ini nanti dipasang di sini. Nah, kabel-kabelnya ini nanti dicolokkan di motherboard ya, motherboard. Terus ada juga yang untuk di hard disk gitu. Oke, ini power supply. Ini sesuaikan dayanya ya, ada yang 530, ada yang 380, ada yang 450, tergantung ya. Saya pakai yang 530 merek SPC. Komponen lainnya untuk tambahan ya, biasanya kalau untuk game-game itu kita tambahi VGA card namanya ya, supaya lebih stabil proses grafisnya. Kita tambahi VGA card. Nah, di motherboard sendiri sebenarnya sudah ada colokan VGA nya ya, seperti ini ya. Nah, kalau ini standar untuk setiap motherboard biasanya ada. Nah, nanti kalau kita pengen main game yang berat-berat atau untuk desain grafis kita butuh VGA card seperti ini. Nah ini boxnya kita pakai GeForce Nvidia seperti ini ya. Oke, selanjutnya ya komponen pendukung lainnya, salah satunya adalah ini namanya CD-ROM atau DVD-ROM juga boleh. Ini nanti fungsinya untuk menginstal aplikasi operating sistemnya Windowsnya, itu kalau memakai CD atau DVD. Nah ini fungsinya nanti untuk dimasukkan CD-ROM-nya untuk menginstal aplikasi atau Windowsnya. Oke, itu aja. Kalau tambahan yang lain bisa, misalnya nanti ditambahi WiFi boleh, atau apa peripheral yang lain, komponen yang lain bisa. Oke, nah selanjutnya nanti kita rakit ya semua komponen ini menjadi satu bagian di dalam casingnya tadi ya. Tunggu di bagian yang kedua. Oke, terima kasih.